Jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di awal sehingga nanti teman-teman tidak gelagapan begitu ya. Jadi materi ini pengantar analisis real, sekali lagi saya katakan bahwa mata kuliah ini tidak menghitung ya. Jadi mata kuliah ini tidak menghitung dan tidak tidak mencari nilai begitu, tetapi di sini adalah menganalisa. Bagaimana jawaban itu yang sudah Anda lakukan di kalkulus 1 dan di kalkulus 2 nilainya sudah benar begitu ya. Ini mohon maaf, saya tuh kesulitan untuk ini ya dari tadi, supaya otomatis tuh gimana sih? Ini ya. Oke. Ini ya, biar bisa langsung masuk. Oke, nah saya ulang, karena di mata kuliah ini banyak menganalisa, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran sendiri bahwa Al-Quran sudah ada gitu di dalam Al-Quran bahwa perintah kepada kita semua untuk menggunakan akal kita untuk berpikir. Artinya apa? Untuk menganalisa. Teman-teman bisa lihat di Quran surat Ali Imran ayat 190 ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab ya. Oke. Di ayat ini ya, artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Artinya apa? Kita tuh diminta untuk berpikir, kenapa ya kok ini bisa berganti malam dan siang, kemudian langit dan bumi, begitu ya. Jadi di situ makanya banyak para ilmuwan, astronom, terutama orang-orang fisika ya, berbondong-bondong untuk melakukan penelitian terkait ilmu astronomi, salah satunya itu. Kemudian jika pada Quran surat yang barusan saya bacakan tersebut dikaitkan dengan pembahasan secara matematis ya, berpikir itu adalah kata lain dari proses penalaran ya. Jadi berpikir itu merupakan suatu proses untuk menganalisa atau proses penalaran. Oke, analisis matematika lebih menekankan pada pengembangan konsep dasar dan teori. Kenapa di sini disebut dasar? Karena kalau teman-teman lihat bahwa buku yang teman-teman dapatkan yang ditulis oleh Robert G. Bartel itu sudah edisi kelima ya kalau nggak salah sekarang, dan itu yang dia tulis adalah penemuan-penemuan yang merupakan dasar-dasar dari analisis. Jadi penemuan atau yang kita pelajari itu adalah yang masih sangat-sangat dasarnya, sehingga nanti diharapkan teman-teman bisa mengembangkannya. Bagaimana caranya mengembangkan atau menggunakan proses analisa itu untuk menemukan penelitian-penelitian lebih lanjut ya. Nah, seperti apa yang ada di analisis? Proses penalarannya itu penting digunakan untuk memperoleh prinsip-prinsip. Artinya apa? Nanti di dalam materi itu ada definisi, kemudian ada aksioma, teorema. Nah, di dalam teorema itu dan lemma dan seterusnya itu ada pembuktian ya. Nah, pembuktian dalam analisis matematika mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan konsep. Itu tadi yang saya katakan, dari belajar menganalisis proses penalaran itu tadi, kita diharapkan dapat mengembangkan konsep dan teori tersebut. Nah, kalau tidak ada pembuktian di dalam analisis matematika, maka suatu teori itu tidak akan diterima. Artinya apa? Ketika kamu menemukan suatu teori, itu harus ada buktinya. Buktinya pun harus secara matematika. Artinya harus secara sistematis dan logis ya, tentunya. Oke, selain itu nanti teman-teman bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 111 ya. Saya cepat saja. Nanti kemudian ada di Quran surat Ibrahim ayat 34. Ya, di sini jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Artinya nggak mungkin cukup begitu ya. Terutama di Quran surat Ibrahim ayat 34,
ini ada kaitannya dengan salah satu materi kita nanti tentang density ya, atau kerapatan. Kalau di sini di Al-Quran mengatakan nikmat Allah itu sangat banyak dan tidak bisa dihitung, sangat rapat, maka di di bilangan real itu ada namanya konsep density ya, atau densitas. Oke, baik, itu pengantar analisis real kajian dalam Al-Quran ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran itu, dan saya yakin masih banyak yang mungkin teman-teman bisa cari begitu ya. Teman-teman bisa lihat di ayat Al-Quran yang lainnya. Baik, saya masuk ke materi. Sebentar. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya masuk ke materi bagian pertama. Ini sebenarnya teman-teman sudah dapatkan, tetapi ini saya hanya mengingatkan begitu ya. Mengingatkan kembali bahwa tentang konsep himpunan dan operasi pada himpunan ya. Anda belajar tentang konsep himpunan di mana ya? LMH Bu. LMH ya. Oke, LMH sudah pernah ya. Jadi di sini sekali lagi saya hanya mengingatkan. Oke, himpunan. Himpunan itu apa? Kumpulan objek yang terdefinisi ya. Kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas atau well defined. Oke. Kemudian objek-objek yang termasuk dalam suatu himpunan itu disebut unsur atau anggotanya. Dan biasanya himpunan itu disimbolkan dengan huruf kapital. Bisa A, B, C. Nah, anggotanya biasanya dengan huruf kecil. Jika A kecil adalah unsur pada himpunan atau anggota ya. Jika A kecil ini anggota pada himpunan A, maka ditulis seperti ini. Saya yakin teman-teman sudah familiar ya. Ini maknanya adalah A kecil elemen A besar. Jadi atau biasa juga disebut dengan A elemen A ya. A elemen A. Ada makna lain, ada juga yang mengatakan bahwa kalau ini ditulis seperti ini, A elemen A, ini sama saja mengatakan bahwa A memuat A. Ya, A memuat A. Atau A kecil termuat di dalam A besar. Nah, jika A bukan unsur atau bukan anggota pada himpunan A, maka ditulis seperti ini ya, ada di simbol elemen begitu dicoret begitu, A bukan elemen A atau A bukan unsur pada himpunan. Kemudian himpunan yang tidak punya anggota, kita sudah tahu dia adalah himpunan kosong yang dinotasikan seperti ini. Oke. Kemudian ini ada juga himpunan dapat dinyatakan dalam dua bentuk penulisan. Yang pertama bentuk tabular dan yang kedua bentuk pencirian. Contoh bentuk tabular itu apa? Bentuk tabular itu penulisan himpunannya dengan mendaftar semua anggotanya. Dengan di antara kurung kurawal ya. Contohnya ini himpunan A adalah isinya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Ini salah satu contoh penyajian bentuk himpunan dengan bentuk tabular. Kemudian yang kedua, dia dengan bentuk pencirian. Contohnya ini, himpunan A, ini bentuknya seperti ini. Ini dibaca seperti apa? Himpunan A itu isinya adalah X, begitu ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat X-nya terletak antara 1 dan 10 atau dibaca dengan X lebih dari 1 dan X kurang dari 10. Ya, jadi ini salah satu bentuk
pencirian, artinya penulisan himpunan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya. Jadi yang di belakang ini adalah sifat keanggotaan ya. Oke, contoh yang lain ini ya. Jadi secara umum begitu bentuk pencirian penyajian himpunan dengan pencirian itu seperti ini. Dengan PX-nya itu adalah notasi yang menyatakan PX adalah sifatnya begitu ya. Nah, jadi tadi nih yang 1 kurang dari X kurang dari 10 atau X lebih dari 1, X kurang dari 10. Kemudian beberapa himpunan yang akan sering kita temui dan saya yakin di kalkulus 1 sudah dikenalkan ya, yaitu N himpunan. N ini menyatakan simbol atau simbol untuk himpunan bilangan asli. Apa saja? Himpunan bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian W adalah himpunan bilangan cacah ya, atau bilangan bulat non negatif, yaitu dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian Z adalah bilangan bulat. Dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Kemudian Q adalah simbol bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah nah ini, bilangan rasional dinyatakan dengan bentuk pencirian ya. Kalau bilangan asli bisa dinyatakan dengan ini, bentuk tabular ya. Nah, saya kembali ke himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional dinyatakan dengan A per B, dengan AB-nya elemen bilangan bulat, dan B-nya tidak 0 ya. Kemudian R ini adalah himpunan bilangan real. Teman-teman pasti tahu di antara hubungan semua ini, mana yang paling besar atau yang memuat semua di antara yang lain? Yang mana? Mana himpunan yang paling besar di antara N, W, Z, Q, R? Yang mana? R. R ya. R ya. R itu adalah himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu dari mana sih? Dari mana? Dari min tak hingga sampai tak hingga, intervalnya terbuka ya. Nanti di sini akan kita bahas bilangan real itu seperti apa. Jadi himpunan bilangan real itu mencakup semua ini, N, W, Z, Q. Semuanya ada di dalam himpunan bilangan real. Ya, jadi himpunan bilangan real itu bisa dinyatakan dengan interval terbuka min tak hingga sampai tak hingga. Oke, himpunan bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dengan A per B atau yang bukan bilangan rasional itu disebut dengan bilangan irasional. Contohnya ini, akar 2, akar 3, akar 8, dan seterusnya. Oke, saya lanjut, saya agak cepat ya, karena saya yakin teman-teman sudah tahu. Ke definisi, misalkan saya punya dua himpunan A dan B, kemudian A dikatakan himpunan bagian atau subset dari B, ditulisnya seperti ini, A subset dari B. Ini apabila gimana? Setiap unsur di A atau setiap anggotanya A merupakan anggotanya B. Ini ya. Jadi A dikatakan subset B atau A himpunan bagian B apabila semua anggotanya A merupakan anggota B ya. Oke. Kemudian ada istilah subset sejati. Subset sejati artinya apa? Simbolnya seperti ini, tidak ada sama dengannya. Artinya apa? Semua anggota A ada di B. Ya, tetapi jika A subset dari B dan ada unsur di B yang tidak termuat di A, artinya tidak semua anggota B ini sama persis dengan anggota A, maka dia disebut subset sejati ya. Oke, saya ke definisi selanjutnya. Dikatakan dua buah himpunan dikatakan sama kalau apa? A subset dari B dan sekaligus B subset dari A. Kemudian definisi gabungan atau union ya yang dinotasikan dengan ini, A union B definisinya yaitu himpunan semua X dengan syarat X elemen A atau X elemen B. Jadi kalau union atau gabungan dia hanya ada di salah satu ya. Kemudian irisan
atau ini dinotasikan seperti ini, A irisan B ya. Irisan A dan B ini adalah semua X dengan syarat X-nya ada di A dan sekaligus X-nya ada di B. Oke. Nah, jika A irisan B ini kosong, artinya irisannya tidak ada, maka disebut himpunan A dan B itu saling lepas atau istilahnya disjoin. Saling lepas atau disjoin. Oke, definisi selanjutnya ya. Komplement ya. Komplement relatif dari A di B ditulis seperti ini, artinya himpunan B yang tidak ada di A, ya, B dikurangi A, begitu ya. Jadi anggota B yang tidak termuat atau tidak ada di dalam A, biasa dinotasikan seperti ini, B komplement relatif dari A ya. Notasinya seperti ini. Nah, jika A adalah subset dari himpunan tertentunya B, maka B komplement relatif dari A di B biasanya disebut komplement dari A atau ditulis dengan seperti ini. Ya, A komplement. Akan diperoleh bahwa A komplement dikomplementkan lagi itu sama dengan A. Oke, mohon maaf, saya ulang. Dan B itu adalah A union dari A komplement ya. Oke, ini saya langsung saja. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya ini tentang hukum. Ini nanti sampai di hukum De Morgan ya. Nanti bisa dibaca. Saya yakin di sini LMH sudah ada ya ini hukum De Morgan. Ini nanti akan banyak dipakai ketika kita berbicara topologi pada himpunan bilangan real ya. Oke. Selanjutnya perkalian kartesius saya langsung cepat saja, ini sudah ada, nanti bisa dibaca. Saya ke fungsi ya teman-teman, karena nanti kita banyak berbicara tentang fungsi, teman-teman harus tahu definisi fungsi itu apa. Ada yang tahu fungsi apa? Fungsi apa? Nanti teman-teman bisa lihat ya, fungsi itu artinya adalah aturan yang mengawankan setiap anggota domain ke tempat satu anggota kodomain. Di sini kok nggak ada ya notasinya, gambarnya. Oke, itu ya, saya yakin di LMH sudah dikenalkan ya tentang definisi fungsi ya. Oke, saya langsung ke fungsi. Misalkan saya punya dua himpunan A dan B ya. Fungsi dari A ke B adalah himpunan bagian dari A cross B yang memenuhi sifat berikut. Jadi artinya himpunan A itu nanti disebut domainnya ya. Kalau fungsi dari A ke B berarti A-nya adalah domainnya. Kemudian daerah hasilnya berarti nanti ada di dalam B yang disebut dengan ringnya ya. Biasanya dinotasikan seperti ini, R besar, tapi ini R bukan real ya, bukan notasi real, ini notasi ring atau daerah hasil. Daerah hasilnya nanti ada di B, bentuknya adalah A, B elemen F. Bentuk ringnya adalah B dengan A, B-nya adalah anggota fungsinya untuk suatu A elemen A. Oke, ini ya nilainya. Oke. Fungsi bernilai real. Jadi pada A biasa dinotasikan dengan ini F titik 2 A, ini R. Ya, ini dibacanya apa? Fungsi F bernilai real pada A. Jadi A-nya adalah domainnya. Jadi nanti kalau tidak dituliskan dengan suatu notasi atau simbol seperti ini, maka yang dimaksud, jadi kalau dikatakan fungsi bernilai real pada A berarti domainnya adalah A. Ini adalah contoh-contohnya, nanti teman-teman bisa lihat, ya. Oke. Oke, ini restriksi tidak? Ini ya. Oke, teman-teman sudah masih ingat tentang fungsi surjektif, fungsi pada, fungsi onto, fungsi satu-satu masih ingat? Oke,
nanti dilihat ya, dilihat kembali. Ini saya hanya mengingatkan saja. Saya lewati. Oke, himpunan saya rasa sudah cukup, itu yang perlu saya sampaikan di awal. Nanti ini saya kirimkan. Ada pertanyaan sampai di sini, dasar-dasar yang perlu saya sampaikan, saya rasa cukup. Fungsi inverse sudah, ini fungsi komposisi. Saya lewati aja, sudah. Oke, saya masuk ke nah, ini prinsip induksi matematika ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu prinsip induksi matematika ya. Kita lihat, jadi selama ini teman-teman menggunakan pembuktian dengan metode induksi ya, atau prinsip induksi matematika itu ada di dalam suatu teorema ini. Teoremanya berbunyi untuk masing-masing n elemen bilangan asli ya. Misalkan PN itu adalah pernyataan yang berkaitan dengan N. Jadi PN adalah simbol untuk suatu pernyataan yang berkaitan dengan N. Oke, N adalah bilangan asli. Oke, jika P1 benar dan PK plus 1 benar dengan syarat PK-nya benar, maka nanti PN atau pernyataan PN itu dinyatakan benar untuk semua N. Jadi masih ingat kalau Anda punya suatu pernyataan, dibuktikan dulu benar untuk P1-nya begitu ya. Ini dengan karena N-nya elemen bilangan asli, jadi dia dimulai dari 1, P1. Nah, kalau nanti Anda punya pernyataan, dia mulainya dari 2, maka Anda mulai membuktikannya dari P2, begitu ya. Ya. Untuk membuktikan ini ya, untuk membuktikan prinsip induksi matematika, kita andaikan hipotesisnya benar tetapi kesimpulannya salah. Jadi kita andaikan yang akan dibuktikan ini salah. Jadi kita andaikan PN ini tidak benar untuk membuktikannya ya. Jadi ini pakai teori reductio in absurdum atau pembuktian terbalik begitu. Oke, sebentar. Masih banyak juga yang mau masuk, udah jam 8 lewat nih jam. Oke lah, selamat bergabung yang baru bergabung. Oke, tadi saya ulang bahwa saya andaikan PN itu tidak benar untuk semua N, berarti apa? Kalau saya andaikan ini tidak benar, berarti ada N sehingga PN-nya salah begitu ya. Saya ambil satu saja sehingga nanti PN-nya salah. Karena tadi diandaikan bahwa PN-nya tidak benar untuk semua N. Misalkan A itu adalah himpunan ini, yang tadi semuanya salah itu, PK-nya salah ya. Jadi A itu subset dari N, dan A tidak kosong ya. Sesuai sifat terurut dengan baik, jadi sifat urutan begitu ya, maka A mempunyai unsur terkecil, ada yang terkecil di sini ya, dikasih nama M. Kemudian karena diketahui P1 benar, ini kan diketahui ya, P1 benar, maka M harusnya lebih dari 1 ya. Karena tadi M itu ada di dalam A ini, ya, berarti ada di sini, sedangkan PM itu berarti kan salah. Ya kan? Berarti M-nya itu bukan 1, karena diketahui P1 benar. Jadi M-1 elemen N, untuk M-1 elemen N, karena M1 kurang dari M ya, dan M tadi unsur terkecil, berarti M-1 itu tidak di A, atau M-1 bukan elemennya A. Kalau M-1 bukan elemennya A, tadi A-nya seperti ini, berarti PM-1 benar. Oke, karena PM-1 kan nggak ada di sini, berarti dia harusnya benar. Nah, sesuai hipotesa bagian B artinya yang diketahui di sini, ya, jika PK benar, berarti maka harusnya PK plus 1 benar. Nah, di sini karena PM-1 benar, berarti PM-nya juga
benar. Jadi K-nya di sini adalah M-1 ya. Karena PM-1 benar berarti PM juga benar. Jadi M itu harusnya tidak ada di A. Nah, ini kontradiksi ya. Tadi di awal dikatakan M itu ada di A gitu ya. Nah, jadi pengandaian kita ini tadi tidak tepat. Yang benar adalah PN itu benar untuk semua N elemen bilangan asli. Oke, ini adalah pembuktian untuk teorema prinsip induksi matematika yang sering kita gunakan. Mungkin dari SMA kita sudah menggunakan pembuktian induksi matematika ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana membuktikan bahwa pernyataan benar. Misalkan saya punya pernyataan PN-nya ini ya, 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai dengan plus N. Ini nilainya ternyata sama dengan setengah N dikali N plus 1. Nah, pernyataan ini, untuk mengatakan pernyataan ini benar, PN itu semua ini ya, teman-teman, sekali lagi, saya stabilo ini. Nah, untuk menunjukkan PN ini benar, teman-teman bisa menggunakan prinsip induksi matematika ya. Oke, karena ini dimulai dari, karena ini untuk semua N bilangan asli, maka kita harus tunjukkan P1-nya benar. Oke, sama seperti yang sudah pernah dilakukan, saya lewatin aja yang lain. Itu prinsip induksi, saya cepat aja ya yang di awal, karena saya yakin Anda sudah. Nah, ini yang sudah dimodifikasi, tapi kita jarang menggunakannya ya, ini. Oke, ini nanti bisa dicoba ya latihannya. Oke, kita masuk ke sistem bilangan real ya. Yang pertama yang akan teman-teman sudah dapat ini belum ya? Struktur aljabar sudah dapat? PSA udah dapat? Semester kemarin ya? Udah, Bu. Iya, Bu. Oke, berarti teman-teman sudah mengenal grup ya. Grup itu apa? R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian ini grup enggak? Grup. Grup enggak? Ayo yang masih ingat PSA. Himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan dan perkalian ini grup atau tidak? Ring, Bu. Grup, Bu. Sebelum kering kan ada materi grup. Grup ya. Grup itu apa? Tertutup terhadap operasinya, dan operasinya harus operasi biner ya. Kebetulan penjumlahan dan perkalian adalah operasi biner. Himpunan semua bilangan real tertutup terhadap operasi penjumlahan ya. Artinya apa? Ini ya. Saya punya sembarang AB, 2 buah AB elemen bilangan real dijumlahkan masih di dalam bilangan real, tertutup ya terhadap operasi penjumlahan. Kemudian berlaku sifat komutatif. Berarti grupnya grup komutatif ya R ini. Kemudian berlaku sifat asosiatif, punya elemen identitas, punya inverse. Masih ingat itu syarat-syarat grup ya? Oke? Masih ingat? Ini hanya mengingatkan loh ini sekali lagi. PSA. Jadi R plus himpunan semua bilangan real terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan grup komutatif. Kenapa ini saya perlu mengingatkan Anda kembali tentang grup? Karena nanti di sini sifat grup ini pada R itu nanti dipakai dalam membuktikan keanggotaan pada himpunan bilangan real dan sifat urutan. Jadi silakan diingat kembali ya tentang apa namanya PSA-nya ya, pengantar struktur aljabar. Ini ya terhadap operasi perkalian juga ya, dia tertutup, komutatif, asosiatif, punya elemen identitas, punya inverse. Ya, terhadap operasi perkalian bilangan real A, inverse-nya apa? 1 per A ya. Dan seterusnya. Oke, nah sifat grup itu tadi ya bisa kita gunakan untuk membuktikan beberapa teorema, salah satunya ini ya.
Misalkan saya punya dua buah sembarang anggota bilangan real A dan X ya. Jika A ditambah X itu sama dengan A, ya, ini sembarang ya, A plus X sama dengan A, maka harusnya X itu adalah 0. Ya, ini maka X itu harusnya 0. Ini sudah sering kita lakukan ya, ini seolah-olah begini loh. Saya punya bilangan, begitu ya, sembarang bilangan ditambah titik-titik gitu ya. Saya maunya hasilnya sama dengan bilangan itu lagi. Titik-titik ini berapa ya, gitu kan ya, masih ingat? Titik-titik itu atau X-nya itu ternyata 0. Hanya 0. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua, jika A ditambah X ini hasilnya 0, maka apa? X itu hanya minus A atau inverse-nya terhadap operasi penjumlahan, inverse-nya adalah minus A ya. Nah, ini buktinya teman-teman nanti bisa lihat ya, karena diketahui A plus X sama dengan A dan A plus 0 sama dengan A diperoleh A plus X sama dengan A plus 0. Jadi pertama saya punya pernyataan ini dan saya sudah tahu ini ya, karena 0 elemen identitas terhadap operasi penjumlahan, maka A ditambah 0 sama dengan A. Berarti A plus X sama dengan A ya. Ini pernyataan yang ini sama dengan pernyataan A plus 0 ini. Sehingga saya bisa tulis A plus X itu sama dengan A plus 0. Nah, jika kedua ruas sama-sama ditambah dengan minus A, maka akan diperoleh X sama dengan A ya. Jangan dipindah, oke? A-nya tidak boleh dipindah. Bilangan nggak bisa berpindah-pindah, dia nggak punya kaki ya. Oke, yang pernyataan yang B sama ya. Oke, nah itu teman-teman tentang grup. Saya mohon Anda lihat kembali dasarnya aja, definisinya apa maksudnya ya, karena itu akan kita pakai ya. Nah, jadi salah satu contoh teorema yang dibuktikan di sini seperti ini ya, teman-teman nanti bisa lihat di modul nanti saya bagikan bagaimana cara membuktikan pernyataan menggunakan sifat-sifat yang sudah diketahui. Oke, nah berdasarkan teorema ini dapat disimpulkan bahwa jika ada bilangan real yang dapat memenuhi persamaan ini, maka harusnya X-nya sama dengan 0. Demikian juga nanti A plus X sama dengan 0, maka X-nya itu harusnya sama dengan minus A. Oke, hal ini berarti bahwa identitas penjumlahan itu tunggal dan inverse penjumlahan suatu bilangan real adalah tunggal. Artinya apa? Tidak ada yang lain. Ini X itu hanya 0, yang ini X-nya hanya berbentuk minus A ya. Jadi tidak ada bilangan lainnya. Jadi di sini teorema ini membuktikan ketunggalan identitas dan inverse penjumlahan. Baik itu teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, ini yang akan sering kita pakai istilah trikotomi ya. Pada sistem bilangan real terdapat sifat trikotomi. Ya, sifat trikotomi itu ya, namanya tri. Jadi ada 3. Jadi ada 3 kemungkinan untuk sembarang bilangan real. Jadi kalau saya punya bilangan real A misalkan, maka ada 3 kemungkinan. Dan ini hanya salah satu. Jadi yang pertama A bilangan real positif, atau ini notasi ini dibaca A lebih dari 0, atau A sama dengan 0, atau A kurang dari 0. Hanya berlaku salah satu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa kalau saya ambil sembarang bilangan real A, maka hanya terjadi salah satu dari 3 ini. Apakah dia lebih dari 0, apakah dia sama dengan 0, atau dia kurang dari 0. Oke, kalau saya gambarkan begini ya. Bentar. Saya mau sharing. Saya ini. Kelihatan nggak teman-teman? Yang saya share?
Kelihatan? Belum, Bu. Bentar. Sekarang kelihatan? Walah. Bentar. Oke, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya? Bentar. Saya tuh mau pakai warna, oh ini. Oke. Saya hapus dulu ya. Oke. Jadi saya ulang, kelihatan ya yang saya share? Jadi himpunan bilangan real itu Terlihat, Bu. bisa dinotasikan dengan garis lurus. Kenapa? Karena himpunan semua bilangan real itu sangat rapat. Sekali lagi, sangat rapat. Nanti ada teorinya, density itu tadi yang saya katakan. Jadi ini saya ilustrasikan yang sifat trikotomi tadi ya. Jadi kalau saya ambil sembarang himpunan A ya, begitu, maka ada 3 kemungkinan. A itu bisa lebih dari 0, atau A itu sama dengan 0, atau A itu kurang dari 0. Ya. Nah, saya ambil A sembarang begitu ya. Misalkan di sini, maka nggak mungkin nanti di sebelah sini itu ada A yang lain. Nah, itu maksud dari sifat trikotomi. Ya, misalkan saya ambil di sini bilangan 100, begitu ya. Nggak mungkin ada nanti di bilangan negatif, begitu ya. Nah, itu dinyatakan dengan sifat trikotomi. Itu maksud dari yang ini tadi ya. Bisa dipahami, jadi kalau saya ambil sembarang bilangan real begitu, maka hanya ada 1 kemungkinan. Kalau saya ambil A begitu, oh ternyata A-nya sama dengan 0, berarti A-nya 0. Oke, bisa dipahami ya. Saya lanjut. Oke. Harus bolak-balik. Oke, saya kembali ke modulnya ini. Nah, dalam sifat trikotomi ini yang akan nanti kita gunakan juga dalam membuktikan sifat-sifat bilangan real lebih lanjut, ya. Oke, salah satunya ini ya, teman-teman, teorema ini. Teman-teman pasti semua sudah tahu bahwa 0 dikali A itu adalah 0, ya kan? Min 1 dikali A adalah min A. Kemudian min dikalikan minus A itu sama dengan A, kemudian min 1 kali min 1 sama dengan 1. Pembuktian teorema ini nanti menggunakan sifat grup pada bilangan real dan juga sifat trikotomi tadi. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Saya ingin teman-teman membacanya, pelajari, sehingga nanti tidak hanya mendengarkan dari saya harapkan nanti teman-teman dibaca, dipahami sampai di teorema ini bagaimana cara membuktikan menggunakan atau menganalisa begitu ya dengan sifat-sifat yang sudah diketahui. Salah satunya adalah tadi sifat trikotomi dan sifat grup. Kemudian ada teorema ini sebenarnya semua sudah teman-teman ketahui bahwa ini tuh benar begitu ya. Tetapi di sini ini harus dibuktikan kebenarannya itu tadi yang saya katakan di awal. Orang matematika tuh nggak gampang percayaan, sehingga makanya orang matematika tuh nggak gampang dibodohi ya teman-teman. Karena dia harus ada bukti gitu ya. Jadi bagi Anda para cowok-cowok jangan segampang itu ya membodohi wanita-wanita matematika. Itu tidak mungkin berhasil.
Gitu ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu. Yang lain nanti bisa Anda pelajari. Kita akan lebih banyak sharing ya di saya sampai hari ini masih belum berhasil mengupload materi di daring.winstripsuka. Saya kemarin sudah tanyakan ke pihak PT IPD. Kalau masih sampai pekan pertama ini masih nggak berhasil, maka saya akan kembali ke Google Classroom. Ya, teman-teman. Ada yang ditanyakan? Silakan. Boleh angkat tangan yang mau bertanya? Angkat tangan. Angkat tangan tuh nggak harus begini. Ada aplikasi ini ya di sebelah kanan ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Saya mau mulai mengambil nama-nama yang hadir, ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jadi sekali lagi cara bekerja dengan analisis real itu adalah Anda memahami sifat sebelumnya, maka kalau udah paham baru bisa membuktikan sifat selanjutnya ya. Tadi kayaknya saya bilang di grup itu NIM nama ya. Ini ada 19, 13 itu NIM ujungnya NIM itu gitu maksudnya ya? Oh, iya juga ya. Kepanjangan ya. Ini enggak kayak Zoom ya. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, silakan. Aplikasi Jamroot, apa itu? Ada yang tahu apa Jamroot? Sebentar ya, saya buka dulu. Di chat ada yang tanya? Oh, salah ya. Ini tadi papan tulis virtual tadi ya, mohon maaf. Tapi tadi kelihatan ya ketika saya share ini ya, papan tulisnya ya. Saya juga agak kurang familiar. Kelihatan ya? Oke, berarti kalau besok Zoom-nya error lagi, saya pakai Google Meet juga nggak apa-apa ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Ada lagi mungkin? Oke, baik. Yang masih terkendala sinyal, yang keluar masuk, tadi saya tidak tutup ya tadi, cuman karena kalau masih sambil ngeklik nggak bisa, jadi mohon maaf yang belum bergabung. Oke, ini khusus buat teman-teman 2019 yang kemarin saya sudah sampaikan di grup ya, yang berniat mengambil konsentrasi analisis. Kenapa saya sampaikan di grup? Karena begini, sekarang mata kuliah wajib konsentrasi analisis, salah satunya adalah pengantar analisis fungsional, itu diletakkan di semester sekarang. Tidak di semester depan. Biasanya kan di semester depan setelah ngambil PAR baru boleh mengambil pengantar analisis fungsional. Tetapi karena ini kurikulum ada perubahan kurikulum, maka pengantar analisis fungsional ditaruh di semester ini dan diizinkan mengambil bagi teman-teman yang mau ke konsentrasi analisis. Supaya nanti tidak kelamaan ya, tidak menunggu tahun depan berarti mengambil pengantar analisis. Kalau ada, teman-teman bisa di japri atau dikolektifkan siapa yang mau mengambil mata kuliah pengantar analisis fungsional, nanti saya bantu, bisa WA ke saya siapa saja, tetapi harus menyisakan SKS-nya ya, SKS-nya itu 3 SKS. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Cukup?
Ada? Jadi mata kuliah pengantar analisis fungsional itu salah satu mata kuliah wajib konsentrasi analisis. Ada? Ini tadi siapa nih? Mas Yogi? Yogi Anggara? Oh, enggak Bu, tadi saya mau bilang belum ada. Oke. Yes, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Nanti habis ini insya Allah langsung saya kirim modul tadi ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.